Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Senin 6 Juni 2022. Menginsafkan dunia. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kepada kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Brownlow North adalah seorang bangsawan Skotlandia yang disadarkan oleh Roh Kudus akan dosa-dosanya. Dosa-dosa itu merupakan bahaya yang mengancam jiwanya. Peristiwa itu terjadi saat tiba-tiba ia jatuh sakit dan terbaring di kamarnya. Di pikirannya berkecamuk satu pergumulan yang berat bahwa ia adalah orang berdosa. Ia tertekan oleh kerinduan yang dalam untuk mengakui dosa-dosanya kepada Allah. Ia ingin bertobat dengan sungguh-sungguh. Di sekitar kita banyak orang yang belum percaya dan perlu diinsafkan akan dosa mereka. Insaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sadar, yakin benar, sadar akan kekeliruannya, dan akan memperbaiki dirinya. Bagaimana agar manusia bisa insaf? Jawabannya adalah melalui karya Roh Kudus. Kita perlu berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk menginsafkan mereka. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, Yesus berkata, "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku." Banyak orang tidak menyadari bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dunia ini mempunyai maksud dan rencana Tuhan untuk kebaikan hidupnya. Misalnya, Tuhan mengizinkan manusia mengalami musibah untuk mengingatkan agar mereka insaf dari dosa-dosanya. Sekalipun tidak semua musibah, pergumulan, dan penderitaan terjadi karena dosa, namun Tuhan bisa saja mengizinkan itu terjadi. Tuhan bisa memakai apapun agar manusia insaf dari dosa-dosanya. Ingatlah bahwa Roh Kudus juga pernah bekerja dalam hidup kita. Waktu kita masih berdosa, Roh Kudus menolong dan menginsafkan kita akan dosa melalui peristiwa hidup kita. Itu adalah bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kita dulunya adalah orang yang berdosa, namun diubahkan menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Sebab itu, hendaklah kita mau mengikuti pimpinan Roh Kudus dan mengakui dosa kita. Marilah dengan rendah hati kita memohon ampun atas dosa sehingga hidup kita terus dipulihkan. Biarlah kita selalu diingatkan Roh Kudus ketika dosa ingin menguasai hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.